Sistem Super Devouring. Bab 601, Alam Dewa Virtual. Saat ini, di daratan. Penghakiman naga. Penghakiman naga. Penghakiman naga. Yesuan menggunakan keterampilan sihir pembunuh naga dengan gila-gilaan, terus-menerus menyerang naga hitam itu. Meskipun dia bisa menghindari serangan naga hitam itu dengan teknik tubuh bela diri naga, kekuatan serangannya tidak cukup untuk menghancurkan pertahanan naga hitam itu. Ding, kemahiran teknik tubuh bela diri naga telah ditingkatkan, dan saat ini sudah 60%. Sial, apa gunanya meningkatkan kemahiran saat ini? Yesuan sangat tidak berdaya. Kecepatan naga hitam ini tidak secepat dia, dan peningkatan kemahiran teknik tubuh bela diri naga tidak akan membantu sama sekali. Jika berlarut-larut, ketika klan iblis membunuh seorang tetua dari aula cabang, situasinya akan langsung berubah. Pada saat itu, dia akan mati. Apapun yang terjadi, bertarunglah selama 30 ronde lagi. Jika tidak berhasil, segera kabur. Yesuan membuat rencana dalam benaknya. Boom, boom, boom. Serangan Yesuan terus-menerus mengenai naga hitam itu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 10 ronde. 20 ronde. 30 ronde. Tampaknya Yesuan akan pergi. Apapun yang terjadi, meskipun aku adalah anggota Istana Raja Perang, aku tidak dapat membantu banyak saat ini, mundur. Yesuan membuat keputusan dalam hatinya. Hidup hanya diperjuangkan ketika tidak ada jalan lain. Sekarang dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, jadi dia harus menghargainya. Jika seseorang mati nanti, dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun, saat ini. Ding, tuan rumah telah memahami denyut bumi tingkat keempat. Tiba-tiba sebuah perintah sistem berbunyi, membuat langkah kaki Yesuan terhenti. Apa? Denyut bumi tingkat kedua telah berubah menjadi tingkat keempat. Haha. Yesuan tidak dapat menahan tawa keras karena terkejut. Terobosan ini datang tepat pada waktunya. Susan Bis, benar. Sekarang, aku akan menghajarmu sampai mati. Yesuan tiba-tiba menjadi percaya diri dan segera berbalik dan menebaskan Dragon's Judgment. Dragon's Judgment sebelumnya menyatu dengan Earth Pulse tingkat 2, dan kekuatan serangannya tidak dapat menghancurkan sisik naga hitam itu. Namun kali ini, Dragon's Judgment menyatu dengan Earth Pulse tingkat 4. Earth Pulse tingkat 4 akan langsung bergetar 4 kali setelah mengenai sasaran. Kekuatan ini beberapa kali lebih kuat dari 2 Earth Pulse tingkat 2 berturut-turut. Aku tidak dapat menghancurkannya sebelumnya, tetapi sekarang aku pasti dapat melakukannya. Bang! Ketika Dragon's Judgment yang menggabungkan Earth Pulse tingkat 4 ini jatuh pada naga hitam itu, terdengar suara yang tajam. Ini adalah suara sisik naga hitam yang pecah. Berhasil. Haha, aku di sini di Void God Realm. Aura Yesuan melonjak, dan matanya yang gelap jatuh pada naga hitam itu. Dalam sekejap mata, dia mengeluarkan beberapa Dragon's Judgment. Krak, krak, krak. Serangkaian suara renyah dan keras menyebar, dan naga hitam itu akhirnya terluka. Raungan. Ia meraung dan bergegas menuju Yesuan, tetapi keterampilan tubuh Yesuan luar biasa, dan ditambah dengan kemajuan kelincahan, ia sama sekali tidak dapat melukai Yesuan. Selain itu, setelah Earth Pulse berubah menjadi level 4, kekuatan pertahanan Pulse Guardian juga ditingkatkan. Oleh karena itu, ancaman naga hitam ini sangat berkurang. Binatang virtual, jadi apa? Bukankah aku masih mengejar dan memukulnya seperti karung pasir? Yesuan mencibir dalam hatinya. Dengan kecepatannya yang luar biasa dan kekuatan serangan yang kuat, Yesuan langsung membidik kepala naga hitam itu dan menyerang. Naga hitam itu pusing karena guncangan Earth Pulse, dan kecepatannya berkurang. Ia juga tidak berdaya. Siapa yang mengira bahwa Yesuan akan menerobos saat ini? Pada saat ini, sekelompok orang di langit juga membelalakkan mata mereka karena tidak percaya. Yesuan tadi tidak bisa menembus pertahanan naga hitam, tetapi sekarang dia bisa, jadi mereka memusatkan perhatian pada serangan Yesuan. Tingkat keempat dari Earth Pulse. Anak ini benar-benar berhasil menembusnya dalam pertempuran. Earth Pulse itu sendiri sangat sulit dipahami. Berapa umur anak ini, dan dia sudah memahami tingkat keempat. Jika dia memahami tingkat ke-8, kekuatannya diperkirakan sangat kuat sehingga bisa membunuh kita dalam hitungan detik. Para master sangat terkejut. Salah satu dari mereka bermata merah. Itu adalah wakil Master Aula. Setelah melihat pria parubaya dengan alis merah di kedalaman aula cabang, dia dan tetua mementaskan drama, dan kemudian dia menggunakan teknik berjalan di bumi untuk pergi. Namun, teknik berjalan di bumi ini adalah misteri yang dia pahami di puncak alam roh, dan dia juga berhasil menembus alam dewa virtual.
Sudah puluhan tahun sejak saat itu. Namun, dalam beberapa dekade ini, dia masih belum memahami misteri tingkat kedua. Jadi dia cemburu bahwa Ye Xuan dapat memahami misteri yang begitu kuat. Anak ini. Mata wakil kepala aula berkedip, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Namun, saat dia marah, pertempuran di darat berubah. Plop. Naga hitam itu dipukul oleh Ye Xuan berulang kali, dan guncangan terus-menerus membuat kepalanya tidak mampu menahannya, dan dia pingsan. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, seperti domba yang akan disembelih. Biarkan aku menumpangmu. Ye Xuan tiba-tiba terbang ke langit. Kesadaran naga hitam itu sedikit linglung. Dia masih bisa merasakan gerakan di sekitarnya, tetapi tubuhnya tidak bisa mengikuti iramanya. Dia hanya menghindari serangan itu, dan sekarang dia tidak bisa bergerak. Lalu yang menunggunya selanjutnya adalah kematian. Penghakiman naga. Penghakiman naga. Penghakiman naga. Ye Xuan terus mengayunkan pedang pemotong naga 8 kehancuran, dan satu demi satu penghakiman naga jatuh di kepala naga itu. Puluhan Dragon's Judgment jatuh, dan naga hitam itu sama sekali tidak dapat dikenali. Krak. Tiba-tiba terdengar suara renyah. Kali ini, bukan suara sisik naga yang patah, melainkan suara tulang naga. Tubuh naga hitam itu berjuang, tetapi sayangnya, ia masih tidak berdaya. Setelah Ye Xuan meledakkan lebih dari 70 Dragon's Judgment, kepala naga hitam itu telah meledak. Jika kepalanya meledak, bahkan binatang dewa virtual pun akan binasa. Naga hitam, mati. Pada saat itu, Ye Xuan terbang ke tanah, dan ketika naga hitam itu mati, dia langsung melahap tubuh naga hitam itu. Ding, transformasi atribut bumi tuan rumah telah ditingkatkan, dan saat ini 100 poin. Ding, tuan rumah telah memahami misteri dan menerobos ke alam dewa virtual. Tingkat transformasi saat ini adalah 1 poin. 2 perintah berbunyi berturut-turut. Pada saat perintah berbunyi, roh atribut bumi di tubuh Ye Xuan meredup. Sekarang, semua ki sejati di tubuhnya telah diubah menjadi ki sejati atribut bumi, dan kekuatannya telah membuat lompatan kualitatif. Menerobos dari alam Sendan ke alam Lipo berarti memecah pil ke dalam jiwa. Sekarang, rohnya telah berubah menjadi virtual, dan akhirnya menerobos ke alam dewa virtual. Ye Xuan langsung melintasi puncak alam Senpo dan menerobos ke alam dewa virtual. Atribut ki sejatinya beberapa kali lebih kuat dari puncak alam Senpo. Haha. Ye Xuan tidak bisa menahan tawa. Dia akhirnya mencapai alam dewa virtual. Ding, apakah tuan rumah telah menggabungkan darah dewa pedang? Ding, apakah tuan rumah telah menggabungkan darah dewa binatang? Ding, apakah tuan rumah telah menggabungkan darah pohon dewa kehidupan? Bab 602, pedang mematahkan 8 kehancuran. Ya. Ye Xuan berteriak 3 kali dalam hatinya, dan kemudian tubuhnya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Garis keturunan dewa pedang, semua level lanjutan meningkat sebesar 10%. Garis keturunan dewa binatang, semua level lanjutan meningkat sebesar 10%. Garis keturunan pohon dewa kehidupan, semua level lanjutan meningkat sebesar 10%. Pada saat ini, Ye Xuan tidak dapat lagi menggambarkan kekuatannya sendiri dengan kata-kata. Ding, tuan rumah telah mempelajari jurus pertama dari level ketiga metode pedang 8 kehancuran, pedang mematahkan 8 kehancuran. Ding, tuan rumah telah mempelajari level ketiga metode pembentukan 8 kehancuran, roh raksasa 8 kehancuran. Setelah menerobos ke alam dewa kekosongan, Ye Xuan memiliki terlalu banyak cara untuk meningkatkan kekuatannya. Tidak hanya itu, 2 seni bela diri level dewa kekosongannya tidak lagi dibatasi dan dapat ditingkatkan hingga 70% dari kekuatannya. Namun, pada saat yang sama ketika Ye Xuan menerobos ke alam dewa kekosongan, korban juga terjadi dalam pertempuran di langit. Seorang tetua yang terluka dari aula cabang tidak dapat bertahan dan dibunuh oleh seorang master klan iblis. Mayatnya jatuh dari langit. Anak itu benar-benar berhasil menembus alam dewa kekosongan. Semua orang terkejut saat ini. Bagaimana mungkin pertempuran memungkinkan Ye Xuan untuk menerobos ke alam dewa kekosongan? Anak itu tidak bisa dibiarkan hidup. Cepat dan bunuh dia. Kata lelaki tua beralis putih itu dengan ngeri. Kematian tetua aula cabang akan secara langsung memengaruhi seluruh situasi, tetapi terobosan tiba-tiba Ye Xuan saat ini membuat lelaki tua beralis putih itu merasa sangat tidak nyaman, jadi dia membunuh tetua berpakaian merah dari aula cabang dan dengan cepat bergegas menuju Ye Xuan. Nak, kau berani membunuh muridku, pergilah ke neraka. Tetua berpakaian merah itu adalah guru Sun Xingyu. Tentu saja, Sun Xingyu sendiri tidak sepadan dengan amarahnya.
Dia takut dengan kualifikasi Ye Xuan. Haha, aku tidak takut padamu sekarang. Ye Xuan tertawa 3 kali dan langsung melemparkan pedang 8 kehancuran. Saat berikutnya, pedang 8 desolasi pecah berkeping-keping dan tersusun dalam beberapa baris. Apa? Tetua berpakaian merah itu sedikit terkejut. Pada saat ini, 8 bilah tajam itu tiba-tiba memisahkan jejak energi sejati dan terhubung dengan 7 bilah tajam lainnya. Saat berikutnya, sebuah tubuh energi dengan cahaya kuning kecoklatan muncul di depan semua orang. Ini adalah roh raksasa 8 desolasi. Pergi. Pikiran Ye Xuan bergerak, dan kemudian, roh raksasa 8 desolasi ini dengan cepat menyapu, dan kecepatan ini sama sekali tidak lebih lambat dari tetua berpakaian merah. Apa-apaan ini, bubar. Tetua berpakaian merah memegang pedang hijau dan menebas roh raksasa 8 desolasi dengan ganas. Pada saat yang sama, roh raksasa 8 desolasi juga meninju. Ada bilah tajam di wajah tinjunya. Bang! Serangan tetua berpakaian merah itu terhempas, dan roh raksasa 8 desolasi tidak terluka sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Tetua berpakaian merah itu membelalakkan matanya. Dia adalah orang yang kuat di alam dewa virtual, dan atribut apinya telah menjadi virtual. Namun, serangannya sebenarnya dipatahkan oleh benda yang dipadatkan oleh ki sejati Ye Xuan. Ini benar-benar tak tertahankan. Yang terpenting adalah atribut apinya masih menahan atribut bumi Ye Xuan. Sangat kuat, apakah ini tingkat ketiga dari formasi pembunuh angin 8 desolate? Ye Xuan juga terkejut, tetapi dia juga melihat bahwa pukulan dari roh raksasa 8 desolate tadi diblokir oleh bilah tajam, dan ada juga efek dari tingkat keempat dari denyut bumi, jadi dia mematahkan serangan tetua berpakaian merah dengan satu pukulan. Ini hanyalah formasi pembunuh angin 8 desolate, dan Ye Xuan belum mencoba tingkat ketiga dari teknik pedang 8 desolate, pedang yang menghancurkan 8 desolate. Namun, itu tidak masalah, mari kita bunuh lelaki tua berpakaian merah itu terlebih dahulu. Pada saat itu, dia mengembalikan pedang cahaya hijau dan kemudian bergegas maju. Teknik pedang 8 desolate mengharuskan pedang 8 desolate digunakan, jadi dia hanya bisa menyerang dengan pedang pembelah bumi. Pedang pembelah bumi. Tinju naga kaisar. Teknik tubuh bela diri naga. Denyut bumi tingkat 4. Kekuatan tempur tunggal Ye Xuan sudah sangat kuat, dan sekarang dengan tambahan roh raksasa 8 desolate, dalam sekejap mata, tetua berpakaian merah dipukul mundur selangkah demi selangkah. Tetua berpakaian merah bukanlah klan iblis, tetapi hanya bekerja sama dengan klan iblis seperti wakil kepala aula dan tetua. Jika aku membunuhmu, aku bisa menerobos lagi, dan kedua cincin Qian Kun akan menjadi milikku. Mata Ye Xuan membelalak. Baru saja, tetua berjubah merah membunuh tetua lain dari aula cabang dan mengambil cincin Qian Kun miliknya. Selama Ye Xuan membunuhnya, maka semuanya akan menjadi miliknya. Pada saat itu, mungkin dia bisa mendominasi pertempuran ini. Bunuh. Ye Xuan melepaskan tembakan. Dengan pendekatan bercabang 2, tetua berjubah merah segera tidak dapat bertahan. Tidak bagus. Wajah orang-orang di klan iblis tiba-tiba berubah. Mereka awalnya memiliki keuntungan, tetapi sekarang mereka melihat bahwa tetua berjubah merah ditekan oleh Ye Xuan, yang baru saja menerobos. Jika tetua berjubah merah mati, maka keuntungan mereka akan kembali, tidak, itu bahkan mungkin membalikkan situasi. Pergi. Orang tua beralis putih itu tahu bahwa situasinya tidak baik, dan dia berteriak dengan tergesa-gesa. Mereka bukan setengah iblis, jadi mereka tidak dapat berubah menjadi iblis, mereka hanya dapat berubah menjadi tubuh asli mereka. Meskipun kekuatan akan ditingkatkan ketika mereka berubah menjadi tubuh asli mereka, itu akan menghabiskan biaya yang sangat besar setiap saat, jadi mereka tidak ingin berubah dengan mudah, dan mereka mungkin jatuh ke alam yang lebih rendah. Ini adalah klan iblis yang telah dikutuk. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua beralis putih, semua orang tercengang sejenak. Kemudian, seorang tetua dari klan iblis mengambil risiko jatuh ke alam yang lebih rendah dan berubah menjadi bentuk aslinya. Tianlong. Wujud aslinya adalah Tianlong merah. Maju. Tetua beralis putih itu cepat mundur, bersiap menerkamnya. Dari segi kecepatan, Tianlong masih lebih cepat. Namun, tidak semua orang bisa menerkam punggungnya. Jika kau ingin pergi, hentikan mereka. Teriak pria paruh baya beralis merah itu. Sungguh lelucon, salah satu tetua aula cabang meninggal, dan mayat Tianlong tingkat raja di alam dewa kekosongan, juga dibawa pergi. Orang-orang dari klan iblis ingin pergi, sungguh lelucon. Bang!
Tiba-tiba terdengar suara keras, dan semua orang melirik dan mendapati bahwa tetua berpakaian merah yang sedang bertarung dengan Ye Xuan benar-benar jatuh dari udara. Mati. Mereka melihat bahwa Ye Xuan baru saja menyimpan 2 cincin Qian Kun. Ding, tingkat transformasi tuan rumah telah meningkat, dan saat ini 5 poin. Sistem itu meminta. Apa, hanya sebanyak ini? Ye Xuan tercengang. Dia pikir itu bisa ditingkatkan menjadi 10%, tetapi dia tidak menyangka itu hanya setengahnya. Namun, dia sudah mampu membunuh para tetua yang telah mencapai 10% dari level transformasi Void, jadi dia mungkin bisa membalikkan keadaan. Pada saat itu, dia menyerang lagi. Dalam sekejap, Ye Xuan bertemu dengan para master dari aula cabang. Cepat, serang mereka bersama-sama. Teriak pria parubaya dengan alis merah. Dalam sekejap, 9 orang dari aula cabang, termasuk Ye Xuan, menyerang naga merah. Roh raksasa 8 Desolate, kembali. Ye Xuan tiba-tiba memanggil kembali roh raksasa 8 Desolate, menghancurkannya dan mengaturnya kembali menjadi pedang 8 Desolate. Teknik pedang 8 Desolate, pedang mematahkan 8 Desolate. Dia memegang pedang 8 Desolate, mengarahkannya ke naga merah, dan menebasnya. Tebasan yang tampaknya biasa ini sangat cepat dan mengandung kekuatan besar. Swiss. Tiba-tiba, tebasan ini terbagi menjadi 8. Para master dari klan iblis menahan serangan itu, tetapi mengabaikan serangan Ye Xuan. Bab 603, Penjaga Istana di Alam Dewa Kekosongan. Pada saat ini, 8 tebasan tiba-tiba menyatu, bergabung menjadi satu, dan tiba-tiba kekuatannya meningkat pesat, beberapa kali lebih kuat daripada sebelum mereka terpisah. Boom! Pedang ini menghancurkan 8 gurun dan mengenai naga merah. Master Iblis yang telah mencapai tingkat transformasi ke-10 ini langsung hancur menjadi lubang besar. Apa? Semua orang terkejut. Ye Xuan membunuh tetua berpakaian merah, yang sebenarnya bukan apa-apa, tetapi Master Iblis ini telah berubah menjadi tubuh aslinya, tetapi diledakkan oleh Ye Xuan. Kau tahu, Ye Xuan tidak punya cara untuk menghadapi binatang virtual yang baru saja menerobos. Mengapa celahnya begitu besar hanya dalam waktu setengah menit? Bagus. Melihat ini, Master Aula Cabang juga berteriak. Namun, saat berikutnya, lelaki tua beralis putih itu juga berubah menjadi tubuh aslinya, dan naga merah lainnya muncul. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada naga merah yang diledakkan oleh Ye Xuan. Dia mengulurkan cakarnya dan langsung meraih beberapa tetua manusia dan bersiap untuk merampok mereka. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Pemimpin aula cabang mengumpulkan energi sejatinya dan tiba-tiba menusukkan pedang ke tubuh lelaki tua beralis putih itu. Swiss. Cahaya pedang api langsung menembus tubuh lelaki tua beralis putih itu, membuatnya gemetar. Namun, lelaki tua beralis putih itu sangat cepat dan langsung menjauh. Pria parubaya beralis merah itu tidak tahu cara berjalan di tanah, jadi dia hanya bisa melihat klan iblis itu pergi. Raungan. Naga merah yang ditinggalkan oleh pemimpin klan iblis itu meraung dan menyerang Ye Xuan. Beraninya kau? Tanda seru. Para tetua yang tersisa sangat marah dan menyerang bersama, membunuhnya seketika. Awalnya, para tetua aula cabang ingin menyelamatkan hidupnya dan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, tetapi sayangnya dia tiba-tiba melompat dan ingin menyerang Ye Xuan. Para tetua yang tersisa takut bahwa Ye Xuan akan terluka, jadi mereka menyerang pada saat yang sama dan membunuhnya seketika. Aduh, petunjuknya rusak. Pemimpin aula cabang berpikir tanpa daya setelah melihat naga merah yang jatuh. Pria tua beralis putih itu mempertaruhkan wilayah kekuasaannya untuk jatuh dan berubah ke wujud aslinya. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan dia tidak dapat mengejarnya. Dengan cara ini, mayat naga tingkat Raja Dewa Virtual tidak akan dikembalikan. Kepala istana, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang tetua datang. Mayat naga tingkat Raja Dewa Virtual telah dicuri. Jika mereka memurnikannya menjadi hati setengah iblis, bahkan jika itu tidak dapat membuat orang menerobos ke Raja Dewa Virtual, itu akan sangat meningkatkan kebugaran fisik mereka. Saat itu, saya khawatir tidak ada seorang pun di aula cabang kita yang dapat menghentikan mereka. Pria paruh. Baya beralis merah itu melihat ke arah tempat kepala klan iblis pergi, berhenti sejenak, dan berkata, tetapi benda ini tidak begitu mudah untuk dimurnikan. Lalu haruskah kita mengejar atau bertahan? Jangan mengejar, kamu tidak dapat mengejar, kecuali aku memiliki teknik berjalan di bumi.
Pria parubaya beralis merah itu menggelengkan kepalanya, lalu menoleh ke arah Ye Xuan, dan berkata, kali ini berkat adik laki-laki, bolehkah aku bertanya siapa adik laki-laki itu? Kepala istana, Ye Xuan juga anggota istana Raja Perangku. Dia menyadari misteri itu ketika dia berada di alam roh dan baru saja menjadi pengawal istana beberapa hari yang lalu. Seorang tetua mengingatkan. Apa? Pria parubaya beralis merah itu mengangkat alisnya dan berkata, pengawal istana di alam dewa kekosongan. Para tetua juga tidak berdaya. Mereka ingat bahwa ketika Ye Xuan diuji sebelumnya, transformasi atributnya tampaknya hanya 50% hingga 60%. Namun, belum lama ini Ye Xuan menerobos ke alam dewa kekosongan, dan bahkan membunuh seorang tetua alam dewa kekosongan dengan kekuatan yang cukup besar. Tingkat pertumbuhan ini benar-benar di luar dugaan. Pria parubaya beralis merah itu menyipitkan matanya dan menatap Ye Xuan untuk waktu yang lama, lalu berkata, sekarang aula cabangku kosong, dan hanya ada beberapa dari kita yang tersisa. Kalian berdua, pergi dan berkemaslah dengan cepat. Baik, kepala istana. Dua tetua bergegas masuk ke aula cabang. Ye Xuan, singkirkan mayat naga langit ini. Cincin Qian Kun seharusnya ada di mulutnya. Pria parubaya dengan alis merah berkata kepada Ye Xuan lagi. Mendengar ini, mata Ye Xuan berbinar. Mayat ini, juga untuknya. Terima kasih, kepala istana. Ye Xuan buru-buru mengucapkan terima kasih, lalu bergegas turun untuk menemukan cincin Qian Kun dan menyingkirkan mayat naga langit merah. Ding, level transformasi tuan rumah telah meningkat, saat ini di 7 poin. Alamnya telah meningkat pesat. Namun, dia tidak berani mengekspos dirinya sendiri, dan buru-buru menahan napas. Alamnya telah meningkat hanya dalam 1 detik, yang pasti akan menimbulkan kecurigaan. Pada saat ini, pria parubaya dengan alis merah tiba-tiba mengaktifkan formasi perlindungan kuil, dan kemudian membawa Ye Xuan dan yang lainnya masuk. Ikuti aku, jangan berlarian. Setelah pria parubaya dengan alis merah selesai berbicara, dia bergegas ke bagian terdalam dari kuil cabang. Dia telah berlatih di kuil cabang sebelumnya, dan tidak ada yang mengetahuinya, karena hanya 3 orang yang tahu tentang jalan rahasia itu. Dia bergegas ke tempat di mana dia berlatih sebelumnya dan terkejut. Mayat naga langit dari Raja Dewa Void masih ada di sana. Ini adalah... Mata Ye Xuan berbinar. Mayat ini adalah mayat naga langit dari Raja Dewa Void. Dalam sekejap, darah di tubuhnya mulai mendidih. Pada saat ini, dia ingin bergegas maju dan mengambil mayat ini. Jika dia melahap mayat ini, dia mungkin akan melambung puluhan level dalam sekejap. Namun, ada banyak master di sekitarnya. Jika dia berani bertindak gegabah, dia mungkin akan terbunuh di tempat. Tetua tidak mengambilnya. Bukankah ras iblis mengejar mayat naga langit yang sedang dilihat oleh alam dewa virtual? Seorang tetua bertanya dengan heran. Tidak. Pria parubaya dengan alis merah menggelengkan kepalanya dan menyapu. Mata semua orang berkumpul dan menemukan bahwa perut mayat naga langit telah terkoyak. Benar saja, jantungnya hilang. Tampaknya tetua tidak mengambil seluruh tubuhnya karena usia dan perasaan lama. Pria parubaya beralis merah itu menghela napas dan mengambil tubuh naga langit itu. Jika dia tahu lebih awal, dia akan menyingkirkan barang-barang itu terlebih dahulu dan kemudian mengejar wakil kepala aula. Jika itu hanya hati, itu tidak buruk. Seorang tetua menghela napas lega. Ya, seluruh tubuhnya masih ada di sana. Orang-orang dengan atribut api masih dapat memahami dan berlatih di sini. Pria parubaya beralis merah itu mengangguk. Segera, mereka dengan cepat menyapu lagi, dan kedua tetua itu juga menyingkirkan barang-barang itu dan menyerahkannya kepada pria parubaya beralis merah. Kepala istana, apakah kita akan pergi ke aula utama? Seorang tetua bertanya. Tidak. Pria parubaya beralis merah itu menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba mengeluarkan selembar kertas dan berkata, lihat ini. Mata semua orang terfokus pada selembar kertas ini, dan saat berikutnya, wajah mereka berubah. Hanya ada satu nama tempat di kertas ini, Cheng Hengshan. Ini, mungkinkah tetua agung? Ya, ini yang kutemukan di tubuh Tianlong, itu pasti ditinggalkan oleh tetua agung. Pria parubaya dengan alis merah mengangguk. Tetua agung benar-benar meninggalkan petunjuk untuk kita, apakah itu benar atau jebakan? Itu pasti jebakan. Jika tetua agung ada di pihak kita, mengapa dia mengambil jantung Tianlong? Bahkan jika itu palsu, selama dia bergandengan tangan dengan kepala istana, dia dapat sepenuhnya membalikkan keadaan. Ya, itu pasti jebakan. Para tetua berdiskusi di sana. Bab 604 menuju aula utama.
Yah, kemungkinan besar itu jebakan. Tapi ada kemungkinan juga Tetua Agung menggunakan ras iblis. Dia ingin menggunakan ras iblis untuk mendapatkan jantung setengah iblis yang terbuat dari jantung naga tingkat Raja Dewa Virtual. Pria parubaya beralis merah itu berkata. Menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Semua orang langsung bereaksi, tetapi ketika mereka memikirkannya, ada kemungkinan ini. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama Tuan Ye Gu pergi? Pria parubaya beralis merah itu tiba-tiba bertanya. Dia baru saja pergi kemarin. Seorang tetua menjawab. Bagaimana dengan 3 tetua lainnya? Pria parubaya beralis merah itu bertanya lagi. Wilayah utama dihancurkan oleh setengah iblis itu. Mereka juga pergi baru-baru ini. Aku tidak tahu kapan mereka akan kembali. Pria parubaya beralis merah itu menghela napas dan berkata, Yesuan, sebaiknya kau tidak ikut campur dalam masalah ini. Tetua Wu, kau bisa langsung membawanya ke aula utama. Jika kau bertemu dengan Tuan Ye Gu di jalan, mintalah dia untuk datang membantu. Kepala istana, kalau begitu kau. Tetua Wu mengerutkan kening dan bertanya. Jika kita menunggu aula utama mengirim para ahli ke bawah, aku khawatir mereka sudah pergi, jadi kita harus pergi dan melihatnya. Bahkan jika itu jebakan, kita harus menerobosnya. Pria parubaya beralis merah itu berkata dengan mata menyipit. Bagaimanapun, dia adalah kepala aula dari aula cabang ini. Kali ini insidennya begitu serius sehingga hanya mereka yang tersisa di seluruh aula cabang. Bagaimana mungkin kita tidak membalas dendam? Kepala aula, aku juga akan pergi. Yesuan tiba-tiba berkata. Tidak, kau ikuti Tetua Wu ke aula utama. Jika memungkinkan, biarkan aula utama mengirim para ahli ke sana. Bahkan jika kita mengalami kecelakaan, kita harus menemukan jantung naga itu. Pria parubaya beralis merah itu langsung menolak. Tapi kekuatanku tidak buruk, aku bisa membantu. Yesuan berkata lagi. Ini adalah kesempatan yang bagus. Jika dia mendapatkan mayat tingkat Raja Dewa Virtual, dia bisa membuat terobosan besar. Tidak perlu. Seorang Master Klan Iblis meninggal, dan yang lain juga telah berubah menjadi bentuk aslinya. Jika demikian, aku mampu menghadapinya, jadi aku tidak membutuhkanmu. Tetua Wu, tanpa basa-basi lagi, kau bawa dia ke aula utama segera, dan cari Tuan Ye Gu. Aku akan menyembunyikan kekayaan aula cabang kita. Bahkan jika kita semua mati, barang-barang itu tidak akan jatuh ke tangan mereka. Pria parubaya dengan alis merah menggelengkan kepalanya. Baik, Master Aula. Tetua Wu mengangguk, lalu menatap Yesuan. Baiklah. Yesuan tidak punya pilihan. Karena pihak lain tidak setuju, dia tidak bisa mengikuti. Sebenarnya, dia benar-benar ingin meminta mayat itu. Selama mayat itu diberikan kepadanya, semua klan iblis akan dihancurkan olehnya. Sayang sekali dia tidak bisa mengungkap sistem menelan. Bagaimanapun, dia telah menemui terlalu banyak hal. Bagaimana jika seseorang mengetahui rahasianya dan datang untuk merampok tubuhnya? Sejauh ini, dia telah menemuinya 2 kali. Pertama kali di Sekte Liyun, di mana gurunya ingin merampok tubuhnya. Kedua kalinya di Pulau Tianlang, di mana Raja Iblis merasukinya dan ingin menghapus keinginannya. Jadi, dia harus berhati-hati. Akhirnya, Yesuan memutuskan untuk mengikuti Tetua Wu ke aula utama. Kekuatan Tetua Wu tidak kuat, hampir sama dengan tetua berpakaian merah yang telah dia bunuh sebelumnya. Aman bagi mereka berdua untuk bepergian bersama. Pada saat itu, mereka segera berangkat dan menuju aula utama. Titik. Yesuan, bakatmu adalah yang terbaik yang pernah kulihat. Berapa umurmu tahun ini? Tetua Wu tidak dapat menahan diri untuk bertanya dalam perjalanan ke aula utama. 21. Yesuan melaporkan usianya dengan jujur. Dulu, dia takut rahasianya akan terbongkar, jadi dia sering berbohong tentang usianya. Tetapi sekarang, dia telah melihat banyak orang jenius, dan usia serta hal-hal lainnya adalah palsu. Bagaimanapun, usia Jiang Tianjin tampaknya tidak setua itu. Hebat, hebat, aku 3 kali lipat usiamu, tetapi kekuatanku sama sepertimu. Aku benar-benar hidup seperti anjing selama bertahun-tahun ini. Tetua Wu berkata dengan malu. Yesuan tersenyum canggung dan berhenti berbicara. Saat ini, mereka telah melakukan perjalanan selama setengah hari dan berada jauh dari aula cabang. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ada penyergapan di depan. Hei, mereka datang, beritanya akurat, mereka akan pergi ke aula utama Istana Raja Perang. Mereka sangat sombong, hanya ada satu tetua yang mengawal mereka.
Dia telah memahami rahasia di alam roh, dan telah menerobos ke alam dewa kekosongan dalam waktu yang begitu singkat. Kita tidak boleh membiarkan anak ini kembali ke istana Raja Perang. Ternyata Dewi Es dan Kaisar Api juga telah menerobos ke alam dewa kekosongan sejak lama. Istana Raja Perang benar-benar tersembunyi dengan baik. Kudengar 3 istana utama akan membentuk tim untuk memasuki alam liar besar kita kali ini. Titik. Tepat sekali, bunuh mereka semua. Kita sudah cukup menderita dari 2 saudara kandung ini, dan sekarang ada 1 lagi. Kita tidak boleh meninggalkan mereka sendirian. Jika kita membiarkan mereka tumbuh dewasa, mereka akan menjadi raja dewa kekosongan lainnya di masa depan. Bunuh anak ini saat dia baru saja menerobos. Ketiga. Orang yang bersembunyi di awan berbisik. Pada saat ini, Ye Xuan dan Tetua Wu bergegas ke arah mereka tanpa mengetahui apapun. Hampir selesai, bunuh. Ketiganya langsung bergegas turun. Apa? Setelah merasakan 3 aura kuat itu, Ye Xuan dan Tetua Wu berhenti. Tidak, ada penyergapan. Wajah Tetua Wu berubah drastis. Ye Xuan juga bereaksi, tetapi dia tidak tahu mengapa ada iblis yang menghalangi mereka. Kau tahu, mereka baru pergi selama setengah hari. Mungkinkah setelah lelaki tua beralis putih itu pergi, dia langsung memberitahu iblis lain untuk menghentikan mereka? Sepertinya kualifikasiku begitu kuat sehingga iblis takut padaku. Ye Xuan berpikir dalam hati. Mereka bertiga dengan cepat jatuh ke tanah dan menghalangi jalan Ye Xuan dan Tetua Wu. Kalian, iblis. Tetua Wu telah mengeluarkan pedang panjangnya dan menatap mereka dengan tatapan penuh nafsu. Ya. Pria kuat yang memimpin tertawa. Bagaimana kalian tahu? Kami hampir berangkat segera setelah pertempuran. Tetua Wu bertanya dengan bingung. Haha, belum lagi iblisku memiliki cara komunikasi yang istimewa, bagaimana fisik iblisku bisa dibandingkan dengan kalian manusia? Pria kuat itu tertawa. Seorang pria botak di belakang juga tertawa dan berkata, ngomong-ngomong, Tuan Yegu juga dicegat oleh kami. Meskipun dia tidak mati, dia terluka parah oleh kami. Aku ingin tahu di mana dia bersembunyi untuk memulihkan diri. Apa? Setelah mendengar ini, Tetua Wu dan Ye Xuan sama-sama terkejut. Utusan dari aula utama, yang lebih kuat dari Tuan Aula Cabang, juga dicegat dan terluka parah. Haha, jangan takut. Kami tidak menyakitinya karena kami bertiga tidak memiliki kekuatan. Namun, kami masih bisa menghadapi kalian berdua. Pria kuat itu berkata sambil tersenyum. Hanya kalian bertiga. Tatapan mata Tetua Wu berubah dingin. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan ketiga orang ini lebih kuat darinya. Dengan kata lain, tingkat transformasi ketiga orang ini melebihi 10%. Orang tua, aku mengenalmu. Kekuatanmu tak terkalahkan di antara level yang sama. Meskipun tingkat transformasinya hanya 10%, kamu telah memahami api abadi dan sangat sulit untuk dihadapi. Pria kuat itu berkata dengan mata menyipit. Bab 605 Penyergapan. Tetua Wu mendengus dingin. Kau bahkan lebih kuat. Kau telah memahami rahasia sebelum mencapai puncak alam roh. Kau telah menerobos ke alam dewa kekosongan hanya dalam waktu sebulan, dan bahkan membunuh seorang tetua aula cabang yang telah mencapai 10% transformasi kekosongan. Jika kau tumbuh dewasa, kau akan menjadi ancaman besar bagi klan iblis kita. Setelah orang kuat itu selesai berbicara, ia mengorbankan sepasang sarung tangan dan melanjutkan, jadi hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Ye Xuan mengerti bahwa sepasang sarung tangan ini seharusnya adalah senjata dewa kekosongan, dan itu adalah senjata dewa kekosongan yang telah dipelihara selama entah berapa tahun. Ia baru saja menerobos ke alam dewa kekosongan dan baru saja mulai menggunakan energi sejatinya untuk memelihara pedang 8 Desolate. Meskipun ia telah menghabiskan energi sejatinya selama setengah hari, itu paling lama hanya beberapa hari. Untungnya, pedang 8 Desolate bukanlah senjata dewa kekosongan tingkat rendah, tetapi setidaknya tingkat menengah, atau bahkan tingkat tinggi. Ye Xuan, aku akan menahan 2 dari mereka nanti, dan kau dapat dengan cepat menangani 1. Jika itu benar-benar tidak berhasil, aku akan menggunakan kematianku untuk menahan mereka bertiga. Tetua Wu berkata dengan suara rendah. Tetua Wu, kau. Ye Xuan berkata dengan ngeri. Berhenti bicara, aku masih punya jurus khusus. Tetua Wu berkata dengan sungguh-sungguh. 3 penguasa klan iblis berdiri 1000 meter jauhnya, jadi mereka tidak bisa mendengar. Hahaha, orang tua, aku mengerti membaca bibir, apakah kau pikir aku tidak tahu apa yang kau bicarakan? Orang kuat di depan tertawa dan berkata, jurus khusus.
Aku ingin melihat apa jurus khususmu. Maju. Dalam sekejap, ketiganya bergegas mendekat. Wajah Tetua Wu tenggelam, dan dia mengangkat tangannya dan menembakkan beberapa api ki sejati. Dia telah memahami rahasia api abadi, dan atribut ki sejatinya memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Namun, lawannya semuanya adalah iblis, dan fisik mereka awalnya lebih kuat dari manusia. Selain gerakan tubuh mereka, mereka berdua menghindar. Bunuh. Yesuan juga langsung melakukan transformasi Dewa Iblis, memegang pedang delapan kehancuran dan melancarkan serangan. Teknik pedang delapan kehancuran yang baru saja dipelajarinya hanya memiliki satu gerakan untuk saat ini, yang disebut pedang mematahkan delapan kehancuran, dan dia sama sekali tidak memiliki kemahiran. Dia telah menggunakan gerakan ini setengah hari yang lalu dan menembus tubuh naga surgawi dengan kekuatan besar. Namun, gerakan ini menghabiskan semua energi sejati di tubuhnya, dan dia tidak dapat menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Jika tidak, tanpa dukungan energi sejati, dia bahkan tidak dapat menggunakan keterampilan seni bela dirinya, dan mudah mengalami kecelakaan. Dalam pertempuran ini, jika dia ingin menang, dia harus mengecewakan lawannya, lagi pula, dia belum melihat kekuatan sejatinya. Dalam sekejap, Tetua Wu bersentuhan dengan dua iblis lainnya. Dan iblis terakhir juga terus mengayunkan energi pedang yang menyala-nyala dan menyapu ke arahnya. Atribut api menahan atribut bumi miliknya, membuat wajahnya semakin muram. Penjaga denyut nadi level 4. Dia dengan cepat menggunakan rahasia itu untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidupnya. Anak baik, ini benar-benar level 4 denyut nadi bumi. Kamu telah berubah 2 kali di usia yang begitu muda. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Lawan Yesuan adalah pria botak itu. Setelah melihat fluktuasi di sekitar Yesuan, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Namun, serangannya dapat menghancurkan penjaga denyut nadi level 4. Jangan takut dulu. Pada saat ini, Yesuan terus mengingatkan dirinya sendiri dalam hatinya. Di sisi lain, Tetua Wu menahan dua iblis dengan alam yang lebih tinggi darinya sendirian, jadi pertempuran tidak bisa berlarut-larut. Oleh karena itu, dia harus membuat pihak lain membencinya. Pada saat itu, dia akan meledak dalam sekejap dan membunuh pihak lain. Aku hanya tidak tahu apakah rencana ini akan berhasil. Keduanya bertarung, dan beberapa ronde bisa berlalu dalam 1 detik, tetapi yang mengejutkan si botak adalah kekuatan Yesuan tidak sekuat yang didengarnya. Apakah itu penyamaran, atau informasinya tidak akurat? Si botak berpikir sambil menyerang. Dia tidak bodoh. Dia telah melihat banyak orang kuat dengan sengaja menyembunyikan kekuatan mereka dan kemudian membuat cipratan besar. Keduanya terus bertarung, dan Yesuan dipukul mundur selangkah demi selangkah. Segera, 50 ronde berlalu. Bang! Tiba-tiba, terdengar suara keras tidak jauh dari sana. Yesuan melirik dari sudut matanya dan menemukan bahwa sosok Tetua Wu terbang mundur. Ini membuat sosoknya gemetar. Benar saja, meskipun Tetua Wu telah memahami rahasia api yang tidak dapat dipadamkan dan memiliki kekuatan serangan yang kuat, lawannya adalah klan iblis, dan ada 2 dari mereka, dan wilayah mereka lebih tinggi darinya. Sangat bagus bahwa dia bisa bertahan selama 50 ronde. Haha, kamu berani mengalihkan perhatian, bocah, pergilah ke neraka. Pria botak itu memegang erat pedang panjang itu dengan kedua tangannya dan menebaskannya dengan ganas ke kepala Yesuan. Yesuan menghindari pedang itu dengan wajah muram. Tidak, harus dikatakan bahwa dia menghindari bagian vital. Pedang ini masih memotong seluruh lengan kirinya. Waktunya telah tiba. Yesuan membuka matanya lebar-lebar, dan pedang 8 Desolate langsung patah dan tertata ulang. Formasi pembunuh angin 8 Desolate, roh raksasa 8 Desolate. Tiba-tiba, roh raksasa ki sejati berwarna coklat kuning muncul dan meninju pria botak itu secara langsung. Pukulan ini mengandung denyut bumi tingkat keempat. Apa? Pria botak itu terkejut. Dia belum pernah mendengar bahwa Yesuan memiliki metode seperti itu, tetapi dia bereaksi dengan cepat dan segera meletakkan pedang panjang di tangannya di depan dadanya untuk menangkisnya. Dentang. Bila pedang 8 Desolation di tangan raksasa 8 Desolation mengenai pedang panjang pria botak itu. Pria botak itu awalnya terbang dekat dengan tanah, tetapi sekarang, dia langsung terbanting ke tanah oleh pukulan ini. Namun, pada saat ini, kaki kanan Yesuan tiba-tiba melangkah dengan berat. Denyut bumi tingkat 4. Deng! Saat kaki si botak menyentuh tanah, kepalanya terguncang. Yesuan menggunakan langkah naga perang untuk memahami denyut bumi. Sebelumnya, ia telah menggabungkan langkah ke-10 naga perang dengan denyut bumi, yang cukup kuat.
Namun, ini tidak berarti bahwa denyut bumi harus digabungkan dengan langkah naga perang. Bagaimanapun, ia dapat menggabungkan denyut bumi hanya dengan pukulan biasa. Menghentakkan kaki secara alami akan berhasil. Sementara pihak lain tertegun, raksasa 8 kehancuran tiba-tiba menyapu dan meninju lagi. Deng! Kali ini, si botak tidak memiliki cara untuk melawan. Ia terkena langsung di dada dan terbanting ke tanah. Datang lagi. Yesuan menghentakkan kakinya lagi, menyebabkan kerusakan pada si botak langsung di udara. Sialan, nak, tidak, aku harus berubah menjadi wujud asliku, kalau tidak aku akan terbunuh. Si botak berpikir dalam transnya. Saat berikutnya, tubuhnya mulai membengkak. Benar saja, dia juga seekor naga surgawi. Para iblis terlahir dengan kutukan. Setelah berubah menjadi manusia, mereka ingin berubah kembali ke wujud asli mereka, tetapi mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Namun sekarang, nyawa si botak terancam. Jika dia tidak berubah kembali ke wujud aslinya, dia akan mati. Sial, aku masih selangkah terlalu lambat. Tepat pada waktunya, roh raksasa 8 Desolate, kembalilah. Pemimpin klan iblis segera mengubah wujudnya. Dia ingin mengambil kesempatan untuk membunuh lawan, tetapi dia masih selangkah terlalu lambat. Namun, apakah itu akan berhasil jika dia kembali ke wujud aslinya? Dentang. Pedang 8 Desolate berhasil ditata ulang dalam sekejap. Saat berikutnya, Yesuan mengorbankan pedang pembunuh naga 8 Desolate. Tubuh manusia pria botak itu telah meledak, dan seekor naga merah muncul. Tubuh naga merah ini berkembang pesat. Namun saat ini, Yesuan melakukan gerakan langsung.